Cuman kita mulai yang PR dulu, emang karena PR yang kemarin itu pagi kemarin pada penghujung acara ini itu diskusi mengarah ke tawaf ya, Mang Ayib ya, sehingga apakah kentut ya bahasa kasarnya, tapi namanya juga kentut, masa ya kasar ya, ya kentut lah gitu, atau buang dari kalau istilahnya itu membuang angin dari saluran belakang, gitu. Panjangan itu. Kalau ya itu apakah kan kemarin pernah mendengar Mang Ayib dan Mang Mumu ya pernah mendengar bahwa itu tidak batal. Yang membatalkan justru kukuruyuk, Mang, kalau orang perut kruk gitu. Nah, itu katanya batal. Nah, terus terang ini saya juga baru dengar sekali ini kok kukuruyuk batal, saya belum pernah. Nah, ini apakah benar itu apakah benar? Kedua, apakah benar itu mazhab Maliki? Silakan yang sudah menemukannya. Ya, memang saya mungkin, Mang. Ya, silakan, Mang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika pengetahuan ini sebenarnya saya peroleh ketika kita ngaji Mizanul Kubro, Madzhabul Arba'ah ya, mazhab yang 4. Terus Ustadz kalau tidak salah di dalam satu kajiannya, saya lupa ingat pernah menyampaikan juga. Lalu ketika saya akan berangkat haji, manasik haji, ini juga diajarkan oleh kiai yang ketika itu memberikan tuntunan manasik haji kita ketika tawaf. Nah, memang kaul bahwa kentut itu tidak batal itu di dalam mazhab Imam Maliki. Tetapi ada syaratnya, kalau kita mau pakai mazhab Imam Maliki itu jangan kentut. Masalah batal wudu jangan kentut saja. Nah, di Imam Maliki itu juga berlaku kentut itu tidak batal, lalu bersentuhan kulit laki-laki dan wanita itu tidak batal. Tetapi ada syaratnya memang untuk bisa menerapkan itu ketika tawaf. Jadi posisinya jenengan wudhunya itu harus mengusap seluruh kepala. Nah, karena bagian dari wudhunya itu harus sempurna dari awal sampai akhir mengikuti caranya Imam Maliki. Sehingga batalnya juga mengikuti Imam Maliki. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai hal kentutnya. Hanya Imam Maliki juga, lalu kalau di dalam perut itu kukuruyuk tadi berbunyi, artinya angin itu lalu berjalan di dalam perut, krutuk gitu. Nah, itu justru membatalkan wudhu. Termasuk bersendawa. Jadi keluar angin dari mulut. Nah, ini yang bersendawa ini saya dapatkan keterangannya dari Kiai Muwafiq, penceramah. Jadi di samping kerucuk-kerucuk kalau mazhab Imam Maliki itu sambil bersendawa. Bersendawanya itu juga membatalkan wudhu. Tapi bersentuhan antara kulit ketemu kulit kalau tawaf sedang berdesak-desakan dan kentut tidak membatalkan wudhu. Dengan syarat wudhunya mulai dari awal sampai akhir itu caranya wudhu Imam Malik. Bedanya adalah dengan wudhunya Imam Syafi'i, di samping batalnya itu adalah mengusap kepalanya itu keseluruhan. Jadi yang tidak panjang ya rambutnya, itu keseluruhan dari, kalau saya contohkan itu, dari depan ke belakang, terus ke depan lagi. Tangan basahi dari depan ke belakang, terus ke depan lagi, itu 3 kali. Begitu cara mazhabnya Imam Maliki berwudu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, memang. Monggo, barangkali yang lain bisa disampaikan. Yang lain, barangkali coba Mang Mumu mungkin udah menemukan atau Mang Ayib juga udah. Silakan hidupkan sendiri. Atau tunjuk tangan kalau mau ini. Saya unmute dulu ya. Sebenarnya kalau ini menarik, jadi rukunnya juga berbeda-beda tuh antara Imam Malik,
Imam Syafi'i, Imam Hanafi, rukun-rukunnya itu beda-beda jumlahnya. Ada yang memasukkan tertib itu sebagai rukun, ada yang memasukkan berurutan itu sebagai rukun, dan seterusnya. Cukup? Silakan, Mas. Sudah jelas, Mas, yang disampaikan Haji Soleh sudah jelas. Oh ya, oke. Ya. Bagus sekali, alhamdulillah. Tapi waktu saya pergi ke ini kok nggak dibilangin ya, waktu pergi ke Tanah Suci itu tidak dibilangin, yang keruyuk-keruyuknya itu nggak dibilangin. Gitu. Cuman boleh bersentuhan aja, cuman boleh kentut, dia awas ya, ini nanti wudhunya itu diguyur, pokoknya di lebih apa ya, kepala. Cuman saya nggak nyangka kalau keruyuk-keruyuk dan sendawa itu batalkan, itu apa namanya, kiainya, teori dirinya itu tidak memberitahu. Itu aja, itu ilmu baru buat saya.